Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Cianjur semester 2. Saya telah kembali peringkas apa yang telah saya dapat di pertemuan kedua mata kuliah Hukum Pidana. Baik, di sini telah dibahas fungsi hukum pidana terbagi menjadi dua. Ada fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum itu untuk mengatur hidup masyarakat atau untuk menyelenggarakan tata kehidupan masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya atau menyerangnya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya. Sanksi hukum pidana ini merupakan ultimum remedium. Ultimum remedium dalam hukum pidana ini memiliki pengertian bahwa apabila suatu perkara dapat ditempuh melalui jalur lain seperti hukum perdata ataupun hukum administrasi, hendaklah jalur tersebut ditempuh sebelum mengoperasionalkan hukum pidana. Atau dapat dikatakan sanksi terakhir atau obat terakhir ini dari segala permasalahan yang ada adalah hukum pidana. Hukum pidana ini dapat dikatakan sebagai pedang bermata dua atau bagai mengiris daging sendiri, saudara-saudara, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum. Misalnya nyawa, harta benda, kemerdekaan, bahkan kehormatan. Sumber hukum pidana ini yang pertama ada KUHP atau Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indië yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1918. Yang kedua ada peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Yang ketiga ada memori penjelasan KUHP atau memory toelichting, yaitu catatan yang berisi penjelasan yang melatar belakangi rumusan pasal-pasal dalam satu perundang-undangan sebagai sumber interpretasi hukum. Dan di sini ada hukum pidana adat ya. Hukum pidana tidak tertulis ini pada masa kolonial. Dasar hukum pidana adat ini adalah pasal 131 IS Junko atau Indisch Staatregeling, artinya sistem konstitusi di Hindia Belanda pada saat itu. Di sini ada juga AB ya, Algemeen Bepalingen van Wet Geving ini, maaf kalau saya salah baca kembali ya, merupakan peraturan umum mengenai perundang-undangan untuk Indonesia dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pasal 5 ayat 3 yang sub bagian B, yang menjelaskan tentang tindak pidana yang tidak ada bandingannya dengan KUHP dan pidana adat yang ada bandingannya dalam KUHP dan sanksi adat. Di sini ada juga pengertian hukum pidana atau strafrecht yang sebelumnya telah diulas di pertemuan pertama ya. Hukum pidana material, hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau jus ponali atau criminal act atau substantive criminal act merupakan keseluruhan peraturan yang membuat larangan atau keharusan dan bagi siapa yang melanggarnya akan diancam dengan pidana. Keharusan dan larangan ini dilaksanakan atau diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act, mengatur tentang siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau criminal responsibility. Contohnya, KUHP dan beberapa aturan di luar KUHP. Di sini ada juga hukum pidana formal
atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif, jus ponendi atau criminal procedure, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara yang dilakukan oleh negara untuk melakukan atau memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Hak negara yang dilakukan oleh aparat atau penegak hukum atau criminal procedure, ini contohnya ada KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yakni penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Lalu di sini ada pembagian KUHP ya. Pembagian KUHP ini ada dua, yang sifatnya umum dan sifatnya khusus. Sifatnya umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini diatur dalam buku ke-1, yaitu pasal 1 sampai dengan 103. Lalu yang sifatnya khusus ini mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidanakan dan disertai ancaman berupa sanksi yang melanggarnya. Hal ini diatur dalam buku kedua, yaitu pasal 104 sampai dengan 488 tentang kejahatan, dan di buku ketiga yaitu pasal 489 sampai dengan 569 itu ada berisi tentang pelanggaran. Nah, di sini berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua berdasarkan waktu dan tempat. Menurut waktu atau locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1, dan hal ini berisi tentang adanya dua konsekuensi. Yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Artinya, tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP ini tidak dapat dipidanakan atau dihukum, dan larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana. Pertama, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, di mana retroaktif ini adalah hukum yang dibuat baru atau dibuat sekarang tidak akan menghukum perbuatan di masa lalu, hanya boleh berlaku maju ke masa depan. Nah, kemudian menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan atau duang. Lalu menurut tempat atau locus delicti ini, kejahatan yang dilakukan ini bisa di daratan negara, perairan atau laut teritorial yang telah ditetapkan oleh hukum kelautan internasional, lalu di udara di atas wilayah negara. Berdasarkan locus delicti ini berlaku beberapa asas, saudara-saudara. Yang pertama ada asas teritorial, itu tertuang dalam pasal 2 KUHP. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif, itu tertuang dalam pasal 5 KUHP. Asas perlindungan nasional atau nasional aktif tertuang dalam pasal 4 dan 7 KUHP. Ada asas universalitas, dan yang terakhir ada ekstradisi, penyerahan atau berupa bantuan hukum yang bersifat internasional. Itu kiranya yang dapat saya ringkas di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.